pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, kita akan mendengarkan dan juga merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam menyatukan diri dengan kehendak Ilahi yang Maha Agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang Maha Kudus, dan sekarang masih melanjutkan persembahan sakramen Ekaristi di mana-mana dan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin menyatakan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku. Semoga kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan peneladan Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban dan urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hati, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan kemudian, lalu ia berkata yang kedua, berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini telah cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak tenggelam. Dan aku juga berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mohon yang tidak jujur, supaya jika mohon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kamu berpikir, bohong dikit nggak apa-apa, atau nyontek sekali nggak masalah? Hal sekecil itu sering dianggap sepele, padahal di situ ukuran hati kita terlihat. Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan itu diuji dalam hal-hal kecil. Orang yang setia pada hal kecil bisa dipercaya dalam hal besar. Tetapi yang tidak jujur dalam hal kecil akan sulit dipercaya untuk hal-hal penting. Dunia kita sering bilang, yang penting hasilnya. Tapi Yesus mengingatkan bahwa proses juga penting. Buat kita remaja, hal kecil itu berarti saat mengerjakan tugas, tidak ikut menggosip,
atau menghargai janji sederhana kepada Tuhan. Dari hal-hal kecil itu, kita sedang melatih hati agar kita bisa percaya untuk hal-hal yang lebih besar di hari kemudian. Tuhan memandang hati yang tulus, bukan pura-pura. Kesetiaan dalam hasil kecil adalah latihan bagi jiwa untuk menerima tanggung jawab dari Allah. Baiklah, untuk mengakhiri renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk setia dalam hal-hal kecil setiap hari. Bentuklah hati kami agar jujur, tulus, dan setia dan dipercaya oleh-Mu, sehingga kami memiliki pribadi. Demi Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.